Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang mengikuti pengajian ini di tempat masing-masing melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan di Majelis Al-Quran, majelis yang sedang mempelajari Al-Quran dengan tujuan kita bisa memahami isi Al-Quran, kemudian kita menerapkan ajarannya dalam kita berperilaku sehari-hari. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dan juga pesan-pesan utusannya dengan benar. Dan setelah kita memahami dengan benar, mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran Allah ketika kita berperilaku sehari-hari. Kita pada pertemuan yang lalu sudah memulai membahas mengenai surat Al-Adiyat yang diturunkan di Makkah, masih pada hari-hari pertama Rasulullah SAW menjadi Nabi. Karena menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, surat ini turun yang ke-14 di antara surat-surat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di surat ini, meskipun yang ke-14 dan ketika masih di Makkah, surat ini dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebut sesuatu atau binatang yang berjalan dengan kencang. Allah menyebut wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Allah menyebut kuda atau unta yang lari kencang. Saya menyebut kuda atau unta karena di antara para sahabat ada menyebutkan ini adalah kuda, tapi ada yang menyebutnya unta. Tapi kita bisa memahami pada konteks zaman sekarang, kuda yang terlatih, yang bisa menerobos ke musuh, ini sebagai kendaraan yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk berperang. Jadi kuda ini adalah sarana untuk berperang. Padahal waktu itu Rasulullah SAW masih berada di Makkah dan Rasulullah belum diizinkan berperang sampai dengan perang Badar. Sebelum itu Rasulullah belum diizinkan untuk perang. Jadi mungkin bisa kita tangkap bahwa kita umat Islam mesti berusaha memperkuat diri, termasuk memperkuat diri secara ekonomi dan militer. Tetapi kalau orang Islam memperkuat diri secara ekonomi dan militer bukan untuk menyerang orang lain atau bangsa lain. Karena Islam adalah agama ketundukan,
maka kita tidak diajarkan melakukan agresi. Dan kita sudah membuktikan bahwa orang-orang Islam kalau perang, mereka berperang hanya dalam rangka mempertahankan diri. Mempertahankan diri dengan memperkuat diri itu penting, karena kalau kita kuat, maka musuh yang ingin menyerang kita, mereka tidak berani. Mereka harus hitung-hitung. Mereka tidak akan berani menyerang kalau kita kuat. Dan terbukti bahwa peperangan di dunia ini selalu dimulai oleh orang-orang non-Muslim. Dan seringkali peperangan itu kejam sekali. Karena korbannya sampai berjuta-juta, seperti perang dunia. Oleh karena itu, kita ketika memiliki fasilitas semacam itu, kita hati-hati, jangan sampai kita menjadi sombong, karena kita akan diminta pertanggungjawaban tentang itu. Terus kita besok akan dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawaban, sebagaimana tercantum di ayat yang ke-9 dan ke-10. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu, apakah dia manusia tidak mengetahui idza bu'thira, ketika dibangkitkan, ma fil qubur, apa saja yang ada di dalam kuburan. Apa yang ada di kuburan itu berarti manusia yang sudah meninggal dunia, yang sudah dikubur, suatu saat akan dibangkitkan. Sebagaimana kita ketahui dan kita pelajari sebelumnya bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, maka ruh dan badan kita dipisah. Dipisah secara permanen. Badan kita secara fisik ditanam di tanah, dan ruh kita dibawa ke suatu alam atau suatu tempat yang disebut alam barzakh. Disebut barzakh karena barzakh itu artinya sekat atau batasan. Ruh begitu masuk ke alam barzakh, tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke alam akhirat sebelum hari kebangkitan, sebelum hari kiamat. Besok di hari kiamat, ketika alam dunia ini hancur, maka kita manusia yang bangkitkan, begitu dibangkitkan kita sudah berada di bumi yang berbeda, bukan lagi di bumi dunia ini yang kecil, tapi kita akan dipindahkan bumi yang besar sekali. Besar karena bumi yang kita akan tinggali itu bisa memuat manusia seluruhnya yang pernah hidup di dunia dan mati, mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Kalau sekarang saja yang hidup itu sekitar 8 miliar, setiap hari ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Itu semuanya akan dikumpulkan di bumi yang baru itu. Itu pun mereka begitu dibangkitkan hanya di satu tempat. Yang di tempat lain itu masih ada. Tempat itu adalah tempat di mana kita dikumpulkan. Tempat dikumpulkan disebut mahsyar. Mahsyar dari kata hasyara artinya menggiring. Mahsyar tempat menggiring seluruh manusia. Di situ akan diminta pertanggungjawaban, kita masing-masing akan diberi
buku atau rekaman. Buku atau rekaman yang memuat semua yang pernah kita pikirkan dan kita perbuat ketika di dunia. Bukan hanya aktivitas saja. Kalau kita melihat film, audiovisual, kita bisa melihat gambar, bisa mendengar suara, tapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di benak, apa yang ada di pikiran orang yang di dalam rekaman tadi, yang di dalam video atau film itu. Tapi buku atau rekaman yang kita akan diberi masing-masing itu juga mengandung pikiran dan perasaan kita saat itu. Dengan demikian, teknologi kita belum sampai ke sana. Teknologi kita itu hanya berusaha meniru apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Allah bisa menciptakan burung, bisa terbang. Kita meniru bagaimana kita bisa terbang. Tapi pesawat terbang kalah canggih dibanding dengan burung dalam hal. Burung bisa memakai bahan bakar apa saja. Bisa pisang, bisa jagung. Tapi kalau pesawat terbang nggak bisa. Antara lain. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah wahussila ma fis sudur. Wahussila ma fis sudur. Dilahirkan apa saja yang ada di dalam dada. Di dalam dada. Ini sesuatu yang ada di dalam dada. Kita tahu dada kita mengandung beberapa organ-organ. Yang penting adalah jantung. Jantung itu bahasa Arabnya qalbun. Kalau liver itu kabid. Jadi kalau dibilang qalbu, secara fisik, biologis adalah jantung. Kenapa yang dilahirkan itu apa yang ada di dalam jantung bukan yang ada di otak dalam penyebutan. Karena berpikir itu tidak hanya melibatkan otak, tetapi sekaligus melibatkan jantung. Prosesnya di otak, tetapi indikator-indikatornya ada di jantung. Misalnya, ketika kita melihat suatu kejadian, yang paling mudah digambarkan, misalnya kita melihat ular tiba-tiba melata di lantai mendekati kita. Kemudian otak kita menerjemahkan bahwa binatang ini namanya ular. Kemudian kita mencoba mengambil pengetahuan atau pengalaman yang tersimpan di memori kita. Oh, ini tidak berbisa atau berbisa. Kita menerjemahkan apa artinya ular yang mendekati saya. Kalau kita melihat atau menerjemahkan bahwa ular ini mengancam kehidupan saya, maka indikatornya ada di jantung. Kita akan deg-degan, takut. Menerjemahkannya di otak, kemudian otak itu akan nyentil amigdala, terus ke sistem limbik, lalu ke saraf belakang, lalu menggerakkan hormon-hormon, dalam hal ini adrenalin. Kemudian itu memicu jantung untuk berdebar, untuk memompa lebih keras. Memompa lebih keras supaya aliran darah lebih banyak, lalu kita bertenaga lebih. Kalau kita bertenaga lebih, kita bisa melawan ular itu atau lari dari ular itu. Jadi itu rahmat Allah. Tapi kalau orang menerjemahkan ular ini tidak berbisa dan perutnya gendut, berarti dia kenyang. Kalau kenyang dia
ular itu tidak rakus seperti manusia. Kalau udah kenyang dia tidak ingin makan lagi. Dan pengetahuan kita bahwa ular ini tidak berbisa. Maka kalau kita menerjemahkan, wah ini duit nih, ya duit nih. Aku bisa tangkap ini karena aku sudah pernah melatihan menjadi pawang. Terus aku masukin ke karung, aku tawarkan ke teman saya yang hobi mengoleksi ular. Jadi duit. Jadi ular ini bukan menyebabkan takut, tapi menyebabkan senang. Jadi kita memikirkan sesuatu, prosesnya ada di otak secara biologis, indikatornya ada di jantung. Kalau kita berpikir jangan berhenti di otak, tapi diteruskan ke jantung. Nilai-nilai luhur itu bisa ditengarai di jantung. Maka seringkali kita mengatakan berpikir jangan hanya dengan otak, tapi pakailah hati nurani. Karena orang yang hanya mengandalkan otak, dia cerdas sekali, tapi tidak dengan hati nurani, maka besar kemungkinan orang itu menjadi jahat, menjadi pendusta karena kepintarannya. Para koruptor itu tidak mungkin kalau mereka tidak pintar. Oleh karena itu kita berpikir mesti sampai ke jantung. Nah, jantung ke hati itu ukuran. Maka Allah menyebutnya wahussila ma fis sudur, dilahirkan apa yang ada di dada. Nah, yang apa di dada berarti jantung. Nah, pengetahuan mengenai dikeluarkan atau dilahirkannya, ditampakkannya perilaku kita dan pola pikir kita itu harus kita camkan, harus kita mengerti, dan kita bijaksana dalam arti bahwa kita ketika berperilaku dan ketika berpikir itu akan ada konsekuensinya. Berpikir saja itu sudah ada konsekuensinya. Karena namanya iman atau kafir itu ada di pikiran. Akidah itu di pikiran. Oleh karena itu wahussila ma fis sudur itu penting. Bukan hanya tindakan. Karena apa? Tindakan itu bisa menipu. Tindakan bisa menipu. Orang misalnya lagi sholat, kelihatannya khusyuk, tapi matanya sambil kepalanya menunduk, tapi matanya melihat ke sana kemari yang tidak kelihatan orang lain. Itu ada HP ketinggalan di situ tuh. Nanti kalau orangnya lupa, aku ambil. Ya, jadi mata bisa menipu. Yang penting apa? Hatinya dia punya rencana untuk mencuri. Dan itu diketahui oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, berkhianatnya mata. Berkhianatnya mata misalnya seandainya di depan saya ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, saya melihat ke sana kemari, memberi kesan bahwa saya memberi perhatian kepada seluruh anggota majelis, tapi sambil saya melihat ke sana kemari, ada yang cantik. Terus saya mencoba melihat sana, tapi nanti ketika pada titik orang yang cantik, saya berhenti. Itu saya mengelabuhi orang lain, seolah-olah saya melihat ke sana kemari itu memberi perhatian kepada audiens. Padahal supaya saya bisa melewati pandangan saya ke orang yang cantik tadi. Nah, itu Allah tahu. Arah matanya kemana,
hatinya kemana. Wahussila ma fis sudur, didukung dengan ayat tadi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan. Pengkhianatan itu apa? Menampakkan sesuatu tetapi dia berbohong dengan menyimpan rahasia yang berbeda dengan apa yang dia lakukan, yang menyimpang. Tapi berkhianat juga bisa berarti tidak melaksanakan amanah. Tidak melaksanakan amanah. Kalau kemudian saya menyalahgunakan pandangan saya ke maksiat, itu berkhianat juga dalam arti tidak melaksanakan tugas, tidak melaksanakan kepercayaan. Karena Allah mempercayakan kepada kita untuk tunduk patuh kepadanya. Prakteknya terserah kamu. Kalau kamu melaksanakan, kamu akan mendapatkan insentif masuk surga. Tapi kalau kamu tidak melaksanakan, kamu akan menghadapi risiko masuk neraka. Kemudian untuk melaksanakan itu terserah kamu. Kamu tahu sendiri akibatnya. Nah, memerintahkan kita, kemudian kita diberi kebebasan untuk melaksanakan atau tidak, itu amanah. Amanah. Amanah itu artinya kepercayaan. Kamu mesti sholat 5 kali sehari. Terus siapa yang ngawasi? Ya, kamu sendiri aja. Ya, dia melakukan sholat atau tidak, itu pilihan. Kamu tahu akibatnya. Nah, itu amanah. Nah, orang yang tidak melaksanakan amanah, itu namanya orang yang berkhianat. Kemudian kita mesti mempelajari bahwa kita ini akan dibangkitkan kembali, dan itu penting. Karena itu akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Karena dengan kita mengetahui bahwa wahussila ma fis sudur, nanti semua akan ditampakkan, kita akan lebih bertanggung jawab dalam berperilaku. Kita memantapkan pengetahuan tentang itu dengan penjelasan dari Allah. Misalnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah kami menciptakan kalian. Dan di dalam tanah kami mengembalikan kalian ketika dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan nanti di kesempatan yang lain, taratan ukhra, di kesempatan yang lain kami mengeluarkan kalian dari bumi. Nah, ini mesti kita camkan. Banyak orang yang jahat-jahat karena tidak percaya dengan kebangkitan kembali ini. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak percaya karena mereka menggunakan logika yang lahiriah-lahiriah saja. Mereka melihat seseorang ketika dikubur nanti akan hancur, tinggal tulang belulang. Bagaimana bisa hidup kembali? Orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang? Padahal tulang belulang itu sudah hancur lebur. Rasulullah diperintahkan untuk memberi penjelasan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang menghidupkan kembali adalah yang menciptakan dulu pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah itu maha mengetahui setiap makhluknya. Kalau dulu Allah bisa membuat seseorang yang tadinya tidak ada menjadi ada, kenapa tidak bisa membuat yang sudah pernah ada, kemudian mengalami kematian, dihidupkan kembali? Itu kan lebih gampang. Karena substansinya, zatnya itu sudah ada.
menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja bisa. Apalagi kalau manusia yang sudah hancur itu kan masih ada bagian-bagian dari itu yang bisa dihidupkan kembali. Maka itu menunjukkan bahwa gampang sekali. Ya, kalau untuk ukuran manusia itu lebih gampang. Nah, saya menyebut kalau untuk ukuran manusia menghidupkan kembali yang sudah mati itu lebih mudah daripada menghidupkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Saya mengatakan ukuran manusia. Ada yang mudah dan ada yang lebih mudah. Tapi kalau untuk Allah, kita tidak mengatakan mudah dan lebih mudah. Tapi semuanya mudah. Kenapa? Kalau kita mengatakan mudah dan lebih mudah untuk Allah, berarti ada yang sulit. Ya, ada yang sulit dan Allah itu maha suci dari kesulitan. Maka semuanya mudah. Jadi kalau kita mengatakan, itu kan lebih gampang. Lebih gampang. Itu kita sedang berpikir pakai dimensi manusia. Dan Allah meyakinkan bahwa kiamat itu tidak akan diragukan, pasti terjadi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bahwa hari kiamat itu pasti datang. Atiyah. Dari kata ata, ya'ti, pasti akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan-raguan di sana. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah itu pasti akan membangkitkan orang yang berada di dalam kuburan. Dan kita mesti menyadari bahwa ketika kita dibangkitkan kembali itu bukan sia-sia untuk diminta pertanggungjawaban. Karena Allah ingin menunjukkan keadilan. Masa Allah akan memperlakukan sama terhadap orang yang jahat dan terhadap orang yang suka berbuat baik. Kalau Allah memperlakukan sama, itu namanya tidak adil. Maka orang yang berbuat baik dengan iman harus diberi insentif. Harus dikasih reward. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan harus merasakan akibatnya. Itu berarti ketika Allah membangkitkan manusia, itu ada tujuan. Dan ketika Allah memberi kita kehidupan sekarang ini, juga ada tujuan. Tapi banyak orang yang tidak memahami itu. Maka Allah mempertanyakan yang supaya berpikir, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, main-main, percuma? Kalau ada orang berbuat sesuatu tanpa tujuan, tanpa maksud, orang apa itu? Hanya orang gila yang berbuat sesuatu tanpa tujuan. Coba yang paling gampang, yang saya sering sebut, ada orang senyum-senyum sendiri. Kenapa dia senyum? Senyum-senyum aja. Gak ada maksud apa-apa. Orang yang senyum-senyum sendiri itu orang gila. Kalau ada orang mengatakan Allah membuat kita hidup, ya udah itu hanya untuk main-main aja. Itu sama dengan menuduh Allah gila. Maha suci Allah. Gak ada yang sia-sia. Kalau Allah menciptakan sesuatu, pasti ada tujuan. Misalnya, kalau kita mempunyai pemerintahan, pejabat-pejabatnya itu solih, itu ada maksud. Tapi kalau pejabat-pejabat itu zalim, ya, suka mencuri, suka menyiksa orang yang tidak bersalah, juga ada tujuan. Kenapa? Ya supaya kita itu ambil pelajaran. Ya. Kalau misalnya kita melihat, kenapa sih pejabat-pejabat kita semua mata duitan? Mata duitan itu artinya apa? Bukan berarti kalau orang kaya itu mata duitan. Orang mata duitan itu tidak merasa cukup dengan penghasilan yang halal. Dia kepengen mencari lagi yang haram. Dia tidak merasa cukup hanya dengan cara yang dia bekerja kemudian ada upahnya.
tapi dia kepingin punya orang dirampas, memeras orang. Nah, itu apa namanya? Kalau Allah menciptakan kita mempunyai pejabat-pejabat yang semacam itu, ya ada tujuan. Tujuannya antara lain dalam hal ini Allah memperingatkan, kalau kalian semuanya mata duitan, siapapun yang diangkat jadi pejabat pasti mata duitan, pasti mata duitan. Saya pernah bertemu dengan seorang menteri pada beberapa tahun yang lalu. Saat itu korupsi belum semarak sekarang. Dia mengingatkan, wartawan, kamu tuh jangan menduga bahwa semua pegawai negeri itu korupsi. Yang korupsi itu kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Jadi kalau kalian mengatakan pegawai negeri itu korupsi itu salah. Yang korupsi itu hanya kurang dari 5%, yaitu orang-orang yang punya akses ke uang atau ke pelayanan masyarakat. Nah, orang yang mempunyai jabatan tugas yang semacam itu nggak banyak. Orang-orang itu aja. Tapi dia lanjutkan. Tapi saya tidak menjaminnya. Kalau orang yang 95% dipindahkan posisinya ke yang 5%, korupsi nggak? Saya nggak jamin. Nah, jadi artinya banyak orang itu kelihatan soleh. Karena apa? Nggak ada kesempatan. Tapi begitu ada kesempatan, keluar jahatnya. Ya, jadi kita hati-hati. Allah menciptakan kita tidak sia-sia, tidak abathah. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak dikembalikan kepada Allah? Pasti dikembalikan. Ya. Dan Allah itu mengetahui, kamu nggak usah ngeles. Allah tahu semuanya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Sungguh Tuhanmu mengetahui apa yang kamu simpan di dada. Artinya kamu sembunyikan di hatimu. Allah tahu. Jadi rekaman buku kita itu besok itu tidak hanya tulisan, tapi ada gambar apa yang kita lakukan dan juga ketahuan kita sedang berpikir apa saat itu. Ma tukinnu suduruhum. Ada wa ma yu'linu, dan apa-apa yang mereka berterus terang. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang gaib, yang tidak kelihatan baik di langit maupun di bumi, kecuali semuanya ada di dalam kitab yang bisa menjelaskan. Ini kalau di surat Luqman digambarkan, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Hai anakku, perbuatanmu seandainya sekecil habbah atau khardal. Khardal itu debu yang berterbangan. Di depan kita ini ada debu-debu yang berterbangan. Kita tidak melihat. Kalau kita punya rumah, kemudian ada lubang kecil, lalu sinar matahari masuk ke rumah itu gelap, tidak ada sinar, maka sinar yang masuk itu, ya, sinar itu, di situ akan kelihatan ada debu-debu berterbangan. Ini orang-orang Lodan nggak pernah menyaksikan itu karena rumahnya rapat-rapat semua, ya. Tapi orang yang miskin, genteng, tidak ada ceilingnya, tidak ada langit-langitnya, itu kan kalau matahari itu miring dari pagi atau sore, itu ada sinar yang masuk gitu. Nah, itu ternyata banyak debu, ya. Dan itu kalau kita bernafas masuk, apakah debu-debu yang lembut itu berada di udara atau di dalam bumi atau di dalam batu? Pasti ya'ti bihallah. Pasti besok akan dihadirkan oleh Allah. Jadi
kita jangan main-main dengan perilaku kita sendiri. Dan besok semuanya akan diminta pertanggungjawaban seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. La tazulu qadama abdin, seseorang itu tidak akan bergeser kakinya pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya. Kamu dulu hidup berapa umurmu? 20, 70, 75. Fima afnah. Kamu gunakan untuk apa itu? Kamu habiskan umurmu untuk apa? Afnah, fana itu kan hancur, habis sirna atau punah. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Ditanya juga tentang ilmunya. Kamu ngerti nggak sih tentang sholat itu harus tumaninah? Ngerti. Tapi kamu terapkan nggak? Kok kamu sholatnya cepat-cepat sekali, sampai tidak tumaninah? Jadi punya ilmu tapi tidak diterapkan. Wa an malihi. Tentang hartanya ini pertanyaannya ada dua sisi. Min aina iktasabah, dari mana kamu memperolehnya? Halal atau haram? Wa fima anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa? Jadi kalau dalam hal harta kita mesti melihatnya dari dua sisi. Input dan output. Kita memperolehnya dari mana, caranya bagaimana, kemudian dibelanjakan untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau kejahatan? Dan badannya juga begitu. Wanjismi fima ablah, badannya dipakai untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini artinya singkatnya itu bahwa semua kenikmatan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, beruntunglah orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah. Sedikit-sedikit kembali kepada Allah. Dia sakit, dia ingat Allah. Dia sehat, ingat Allah. Dia dapat rezeki, dia ingat Allah. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman bil ghaib, dalam keadaan dia tidak bisa melihat. Ghaib itu beda dengan ghaib, ya. Ghaib itu kita tidak mampu menembus dengan indera karena dimensi ruangnya beda atau waktunya beda. Kita tidak melihat Allah, tetapi kalau kita tunduk kepada Allah dalam keadaan tidak bisa melihat, maka itu berarti khasyar rahmana bil ghaib. Wa jaa biqalbin munib, dan menghadap Allah dengan hati yang munib. Munib itu selalu kembali. Kembali kepada Allah itu ada kata taba yatubu taubah. Kalau taubat itu perumpamaannya kalau kita berjalan ke suatu lorong, kemudian kita belok, maka berarti kita tersesat. Ketika kita menyadari kita tersesat dan kita kembali ke lorong atau koridor ini, maka kembalinya ini disebut tobat. Ini munib. Munib itu kata kerjanya anabah. Munib itu orang yang selalu pikirannya kembali kepada Allah. Misalnya begitu dapat air untuk minum, alhamdulillah, ini dari Allah, rezeki dari Allah. Oh, ini bisanya ada air karena Allah sayang sama kita. Kita bisa memperoleh air yang tawar karena Allah menguapkan air di laut, kemudian dikirim ke daratan berupa hujan, dihujankan pada kita yang sudah murni, hanya H2O saja, garamnya ditinggal.
garamnya ditinggal. Jadi melihat apapun pikirannya kepada Allah. Kemudian ngantuk. Ini alhamdulillah saya dibuat ngantuk oleh Allah. Ini berarti peringatan. Aku sudah menggunakan kapasitasku hampir habis. Aku capek, kemudian aku harus istirahat. Maka kalau orang pikirannya selalu kembali kepada Allah, dia akan mendapatkan sinyal-sinyal atau early warning sistemnya jalan. Ya. Early warning sistemnya jalan. Karena setiap kejadian itu dianggap ini dari Allah. Sinyal apa ini? Kejadian ini dari Allah. Sinyal apa ini? Nah, terus kita berusaha menafsirkan. Dan ketika menafsirkan, kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Nah, itu kita berarti memiliki qalbim munib. Nah, orang yang bisa seperti itu, besok disambut oleh Allah, oleh para malaikat, udkhuluha bisalam, silakan masuk surga dengan selamat. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Ya. Saya kira sementara di situ karena jam sudah menunjukkan syuruk ya, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Ada di saya haji yang doa Allah ini jadi tempat ya. Dan apa yang disampaikan kita. Terima kasih. Ini Dr. Iqbal selalu tertarik di bahasa ya. Bu'thira dari kata ba'thara artinya membangkitkan. Bu'thira bentuk pasif atau majhul, agarnya dibangkitkan. Ba'atha juga membangkitkan. Cuma dua kata ini kadang-kadang mempunyai arti yang sama, kadang-kadang berbeda. Misalnya, ba'atha itu bisa berarti membangkitkan, tetapi bisa berarti mengutus. Ya. Rasulullah itu al-mab'uts ilaina basyira wa nadhira, diutus untuk kita. Jadi kalau misalnya saya menyuruh Dr. Iqbal, Dok, coba ambilkan air di sana. Itu kan terus bangkit, ya, dari bangkit. Dan lagi biasanya dalam bahasa Arab itu akar kata itu terdiri dari 3 huruf konsonan. Ba'atha. Kalau kita perhatikan di sini ba'thara, 4 itu. Tapi 3-nya yang pertama sama. Ba'ain tha ditambah dengan ro. Tapi dalam penggunaan ini sama, yaitu membangkitkan dari tidur atau dari mati, terus kemudian bangkit sama. Yang serupa, tetapi bentuknya itu intransitif. Kalau ba'thara atau ba'atha itu transitif, bentuk yang intransitif itu pakai qama. Qama yaqumu berdiri. Dari duduk kemudian berdiri. Bangkit kan? Nah, maka hari orang-orang itu pada bangkit disebut hari qiyamah. Qiyamah, pada hari orang-orang itu pada berdiri. Jadi ada perbedaan dengan qiyamah. Kalau yaumul qiyamah, pada hari orang-orang pada bangkit, pada berdiri. Yaumul ba'ts, pada hari orang-orang diberdirikan, dibangkitkan. Kira-kira begitu ya. Ada lagi? Baik, mungkin yang di awal tadi dari
Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Indi. Menggunakan otak tidak bisa dihindari, ya. Menggunakan otak tidak bisa dihindari karena proses berpikirnya di otak. Di otak itu kan yang kalau kita pelajari itu katanya kalau kita berpikir tentang logika atau angka-angka itu 9 kali 9 berapa itu diproses di otak sebelah kiri. Tapi kalau nuansa atau keindahan itu di otak sebelah kanan. Nah, ketika kita berpikir itu prosesnya kiri kanan itu bolak-balik. Terus dari bolak-balik itu kemudian diterjemahkan. Maka kalau kita ingin berpikir dengan baik, kita mesti melatih dua-duanya. Jadi ya kadang-kadang kita mengamati yang indah-indah atau nuansa dan sebagainya, mendengarkan suara yang indah-indah, tapi juga kita mempelajari hal-hal yang logis, yang logik, yang rasional. Terus nanti diterjemahkan. Nah, ketika diterjemahkan itu nanti kesimpulannya itu akan dibawa ke saraf belakang. Jadi kita punya dua sistem saraf. Yang satu di otak namanya central nerve system. Kemudian di tulang belakang kita itu ada autonomic nerve system. Kalau kita berpikir atau kita bergerak yang dengan sadar itu kendalinya di otak. Tapi ada mekanisme yang bergerak tanpa kita sadari. Seperti jantung berdenyut, paru-paru mengembang dan sebagainya. Hormon-hormon kita kadang keluar atau berhenti, itu dikendalikan pakai autonomic nerve system. Disebut otonomi karena dia bisa jalan sendiri, tidak usah pakai central nerve system. Nah, ketika kita berpikir, maka kita jangan berhenti hanya di rasional saja, tapi kita hayati secara emosional misalnya. Ini menghasilkan apa? Nah, emosional itu adanya di jantung. Indikatornya itu ada di jantung. Maka kalau kita mau melatih diri, misalnya begini, kita melihat awan berjalan. Oh, ini berjalan ke utara karena tekanan udara di atmosfer lebih tinggi di selatan daripada di utara, sehingga awan ini bergeraknya ke utara. Rasional, oke. Tapi kemudian kita misalnya melihat, oh, itu bergerak ke arah utara di daerah yang biasanya kering. Itu Allah akan memberi hujan di daerah yang kering. Betapa Allah penyayang. Allah Maha Penyayang orang-orang yang sedang kekeringan, tidak ada air untuk mandi, akan diguyur oleh Allah. Tanaman-tanaman yang pada mati atau pada kering dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, terus kita menghayati kasih sayangnya Allah. Nah, itu nanti emosi kita akan bergerak. Emosi kita akan bergerak. Nah, jadi ketika kita berpikir jangan berhenti di rasional saja. Tapi teruskan sampai emosi kita tergerak. Nah, emosi itu kan kadang-kadang kita bisa takut, bisa sedih, bisa putus asa dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita itu ketika menggunakan jantung hati kita, hati nurani kita, hati-hati. Kita jangan berprasangka buruk.
Orang yang berprasangka buruk akan menerjemahkan kejadian itu secara buruk. Kalau kita menerjemahkan kejadian secara buruk, maka akibatnya adalah emosi-emosi buruk. Kita bisa marah karena kita berprasangka buruk. Orang itu jahat itu. Iya, nanti terjadi marah. Jadi kita biasakan untuk memperluas cakrawala. Kalau mempelajari ngapain orang itu jangan buru-buru berprasangka buruk. Biasanya kalau kita itu jahat, kita akan menyangka orang lain jahat. Prasangka kita itu akan bersesuaian dengan pola pikir kita. Ya. Yang paling gampang dicontohkan itu begini. Kalau saya kebetulan jatuh cinta kepada seseorang wanita, anggaplah Zainab. Ya. Saya jatuh cinta pada Zainab, maka saya kepingin dekat dan saya kepingin menikahinya. Karena saya mencintai Zainab, kalau ada laki-laki lain mendekati Zainab, saya menduga dia juga suka kepada Zainab. Iya. Jadi karena saya suka pada Zainab, maka kalau ada orang mendekatinya, saya anggap dia suka juga. Lalu saya cemburu. Padahal kan kalau saya tidak ada rasa cinta, saya ketemu Zainab biasa. Nanti ada orang lain laki-laki ketemu, dia nggak biasa. Bukan nggak ada hubungan dengan cinta. Nah kalau kita orang jahat, maka kita akan berprasangka jahat juga terhadap orang lain. Jadi kalau kita mau latihan, kita berpikir jangan berhenti di otak rasional saja, tapi kita terjemahkan secara baik, kemudian sampai dia menggerakkan emosi kita. Terus emosi kita ini didasari dengan pengetahuan, dan emosi kita itu didasari dengan keimanan. Kalau didasari keimanan, insya Allah kita bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Itulah sebabnya Allah menjanjikan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan menurunkan ketentraman di hati orang mukmin, karena orang mukmin itu prasangkanya baik. Mudah-mudahan saya sudah menjawab meskipun tidak memuaskan. Ada lagi, Bu Lina, janganlah kalian disetir oleh perasaan, karena perasaan itu jika tidak dibangun di atas akal dan syariat, ia akan menjadi badai yang menerbangkan kalian dan menghempaskan kalian ke dalam neraka. Iya, tadi yang saya sebutkan tadi, kan pikiran kita dan emosi kita harus didasari dengan keimanan. Kalau tidak didasari keimanan, kita nanti akan seperti Bu Lina katakan tadi, itu bisa menjadi badai yang menerbangkan kalian dan menghempaskan ke dalam neraka. Iya, jadi berpikir, saya ambil contoh misalnya, orang yang suka menggunakan pikirannya dengan baik, itu disebut ulul albab. Ulul albab seringkali terjemahannya hanya orang yang punya akal. Sebenarnya bukan hanya punya akal, semua orang kan punya akal yang sehat, yang normal. Cuma ulul albab itu orang yang mempunyai akal dan menggunakan akalnya dengan baik. Siapa itu ulul albab? Ada dua komponen penting di situ. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah baik dia berdiri, duduk-duduk maupun tiduran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka mau merenungkan, mau memikirkan tentang ciptaan Allah. Nah, jadi berpikirnya harus dimulai dengan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu berarti iman kepada Allah. Itu dulu. Jangan berpikir tanpa didasari iman. Nanti seperti yang Bu Lina katakan tadi, dasari keimanan, selalu ingat. Yang membuat ini Allah. Yang menciptakan ini Allah. Terus seperti Fir'aun. Fir'aun itu jahat. Tapi kejadian itu memang buruk pada saat itu, tetapi baik untuk kita pelajari.
Orang yang sombong seperti itu akan dihancurkan oleh Allah. Nah, terus jadi pelajaran. Ya. Jadi didasari keimanan, baru kemudian kita berpikir. Nah, kalau kita mendasari mental kita dengan keimanan, kemudian berpikir, maka kesimpulan kita akan seperti yang dikatakan di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Semua dengan tujuan yang baik, gitu. Ya. Seperti flu. Ada orang anjing, sialan. Wah, itu tidak dasari keimanan itu. Kalau dasari keimanan yang bikin flu siapa? Allah. Terus kalau itu dari Allah, kenapa sih kok bisa flu? Pikirannya berjalan. Kejadian sekarang adalah akibat dari kejadian sebelumnya. Bisa flu karena saya kurang tidur, makan tidak teratur dan sebagainya. Oh, itu sebab akibat. Terus sampai ke emosi, terima kasih Allah Engkau menegur aku. Berarti aku harus memperlakukan badan saya dengan baik. Terima kasih Allah. Nah, kalau kita terima kasih, emosi jalan. Emosi jalan. Lalu kita tunduk kepada Allah. Jadi jangan dibiarkan hanya kalau emosi-emosi saja. Emosi kan munculnya kan itu Bu Lina. Dari kesimpulan pola pikir. Jadi kalau jangan ikuti emosi, emosi itu di ujung. Jadi kalau sungai, emosi itu downstream. Pikirannya apa yang dipikir itu upstream. Jadi kita tidak bisa membenahi downstream kalau tidak membenahi upstream. Apa itu upstream? Hulu. Kita kalau mau membersihkan sungai di downstream itu apa namanya? Di hilir, kita mesti bersihkan di hulu. Kita bersihkan di hilir, tapi hulunya kotor. Ya kotor terus. Maka kalau mau membenahi emosi, emosi itu hasil dari kesimpulan. Kesimpulan itu dibikin oleh akal, oleh otak. Maka kalau kita membenahi emosi, pola pikirnya harus dibenahi. Untuk membenahi harus didasari keimanan. Begitu Bu Yuni. Oh, Pak, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Kita membutuhkan orang semacam ini supaya kita tidak bablas. Ya, untuk yang masih mempunyai pertanyaan, baik yang ada di masjid atau yang di tempat masing-masing, saya mohon maaf. Mudah-mudahan lain kali bisa diajukan kembali dan kita bahas. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita makin senang, makin mencintai Al-Quran, dan kita terapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman kita makin hari makin mantap. Ya, mudah-mudahan Allah makin memantapkan iman kita dan menetapkan iman kita bersemayam di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.